Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Indonesia damai. Jumpa lagi di Laude Rahim bin Ali channel yang mengupas masalah politik, ekonomi, dan lain-lain. Di program obrolan rakyat cerdas, saya ingin mengangkat tema yang cukup menarik untuk menonton Laude Rahim bin Ali channel dimanapun kalian berada. Dalam seminggu Anies terima 3 penghargaan dari Kota Ramah Sepeda sampai wilayah bebas korupsi. Seperti dilansir dari Jakarta Kompas TV terbitan Kamis, pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota meraih penghargaan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau yang disebut WBBM dan wilayah bebas korupsi WBK dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Penghargaan ini diberikan Kementerian PAN RB melalui apresiasi dan penganugerahan untuk unit pengelola Taman Marga Satwa Ragunan, Dinas Pertamanan Hutan Kota. Kemudian unit pengelola pengujian kendaraan bermotor PKB di Pulau Gadung, Dinas Perhubungan. Kedua unit pengelola tersebut meraih predikat WBBM. Kabiro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Bayu Mangantara menjelaskan, Kemenpan RB juga memberikan apresiasi dan penganugerahan untuk SMK Negeri 57 Dinas Pendidikan Provinsi DKI yang meraih predikat WBK. Penetapan unit kerja perangkat daerah atau UKPD menjadi unit berpredikat WBK dan WBBM dari Kemenpan RB dapat meningkatkan capaian nilai indeks reformasi birokrasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Bayu hari Rabu 22/12/2021. Bayu juga menjelaskan predikat WBBM dari Kemenpan RB ini merupakan yang pertama kalinya diterima oleh unit kerja Pemprov DKI Jakarta. Untuk itulah apresiasi dan penganugerahan WBBM kepada 2 unit kerja ini dapat memacu
kinerja kami ke depan. Untuk itu jugalah apresiasi dan penganugerahan WBBN kepada unit kerja ini dapat memacu semangat jajaran pemerintah Provinsi DKI untuk bekerja secara optimal. Pemerintah Provinsi DKI Sambung Bayu senantiasa berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi, akuntabilitas, kinerja dan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBM pada setiap unit kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya ingin komentari sedikit tentang dalam seminggu Anies terima 3 penghargaan dari Kota Ramah Sepeda sampai wilayah bebas korupsi. Capaian ini menurut saya adalah sebuah perjalanan panjang sebagai seorang Gubernur DKI yang memberikan arahan kepada unit-unit kerja di jajaran pemerintah Provinsi DKI. Arahan yang disampaikan oleh Anies Baswedan diikuti oleh anak buahnya dan mereka bekerja secara profesional. Ini tidak gampang dan perlu kita apresiasi kepada pemerintah Provinsi DKI yang dikomando Anies Baswedan. Memang penghargaan yang diberikan ke lembaga-lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri kepada Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI bukan baru kali ini dan hampir setiap bulan ada penghargaan yang Pak Anies terima. Tentunya capaian-capaian kerja ini sehingga hasilnya bisa terlihat dari penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Kemenpan RB ini membuktikan bahwa Jakarta yang dikomando oleh Anies Baswedan ini diikuti oleh jajaran di bawahnya, sehingga pada satu penilaian Jakarta pantas diberikan penghargaan seperti ini. Ini juga akan memacu daerah-daerah lain, pemerintah provinsi yang lain, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintahan kota di wilayah Republik Indonesia bisa memacu kinerja atau langkah-langkah yang diambil oleh Provinsi DKI sehingga diharapkan ke depan pemerintah provinsi, kabupaten, kota selain DKI juga bisa mendapatkan penghargaan yang sekarang diberikan kepada Gubernur Anies Baswedan. Jakarta kota sebagai ibu kota, saya menaruh apresiasi dan meyakini bahwa penghargaan yang diberikan oleh lembaga kementerian seperti yang diberikan kepada 3 penghargaan yang diberikan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan dengan jajaran di bawahnya ini adalah sebuah kerja keras dan proses panjang sekali, dan ini tidak ada unsur politik atau unsur-unsur yang lain. Ini semata-mata karena memang DKI dianggap berprestasi. Prestasi ini tidak gampang, dimulai oleh Gubernur memberikan arahan kepada dinas-dinas satuan kerja dan itu di follow up dengan bagus.
kami bangga sebagai warga DKI yang punya gubernur seperti Pak Anies Baswedan. Beliau tidak pernah lepas daripada serangan-serangan politik daripada orang-orang yang tidak menyenangi beliau. Keberhasilan beliau tidak pernah dihargai, tetapi ada pihak-pihak yang memang ingin mendiskreditkan beliau. Bagi beliau bekerja, beliau berkarya. Ketika ada isu-isu yang mencoba untuk membuli beliau, Anies Baswedan, atau memberikan citra yang kurang baik, beliau jawab dengan karya-karya yang nyata. Inilah pemimpin, sosok pemimpin yang ketika dihina, ketika difitnah, ketika dibully oleh buzzer-buzzer, yang beliau jawab dengan program-program dan karya-karya nyata. Pemimpin yang punya wawasan, pemimpin yang punya konsep, pemimpin yang punya ide. Tidak ada waktu untuk melayani para buzzer atau kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan beliau. Tapi beliau bekerja dengan tulus, amanah, sesuai dengan janji-janji yang beliau sampaikan di dalam kampanye. Beliau jawab dengan karya, beliau jawab dengan program-program sebagai amanah yang beliau sampaikan pada kampanye itu. Inilah pemimpin yang kita harapkan ke depan bisa memimpin Indonesia. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang berada di semua lapisan masyarakat, pemimpin yang ada di setiap kebutuhan rakyat, pemimpin yang pluralisme, yang berada di setiap suku, agama. Banyak orang menilai bahwa Pak Anies memainkan cara-cara agama atau dan lain-lain, itu isu-isu yang mereka tidak senang atau mereka ingin menjatuhkan Pak Anies. Tapi rakyat makin tahu, rakyat melihat Jakarta sekarang seperti kota-kota besar di dunia lain, indah baik siang hari maupun malam hari. Jakarta dapat kita rasakan. Tapi sampai hari ini, video ini saya buat kelompok-kelompok buzzer atau kelompok-kelompok yang tidak suka dengan beliau. Tetapi beliau merangkul semua itu. Ketika orang bicara Pak Anies hanya dekat dengan kelompok Islam, beliau hadir untuk meletakkan batu pertama pembangunan gereja di beberapa wilayah di Jakarta, dan beliau diterima luar biasa dengan pengurus pembangunan gereja yang ada. Ini sekaligus membantah tudingan-tudingan bahwa beliau seolah dekat saja dengan kelompok Islam. Sebagai warga Jakarta, kita luruskan semua ini. Yang benar kita benarkan, yang salah kita salahkan, yang kurang kita perbaiki. Tapi ketika orang sudah melakukan satu kebaikan, orang sudah serius, orang sudah berpikir keras untuk kemajuan Jakarta, kemudian ada penumpang-penumpang yang tidak senang, memainkan, membangun opini seolah-olah beliau gagal atau belum menjalankan, rakyatnya akan menilai kelompok-kelompok atau barisan-barisan atau orang barisan-barisan yang tidak suka Anies maju sebagai calon presiden. Bagi Anies, sebagai seorang profesional, seorang akademisi, seorang amanah, seorang yang jujur dan lain-lain, hanya satu: beliau akan tunaikan amanah pada saat beliau kampanye menjadi gubernur DKI, dan beliau akan tunaikan sampai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang masa kepemimpinan beliau.
Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan kepada sahabat, teman, siapa saja yang menonton channel Laude Rahiminani channel, bahwa siapapun yang memimpin Indonesia ada 4 kata kunci. Pertama, dia jujur, dia amanah, dia tabligh, dia berada di semua lapisan suku dan agama. Dia tidak berada di satu kelompok saja. Bangsa Indonesia pluralisme dan perlu semua ini punya hak yang sama untuk sama-sama tinggal dan nyaman di Indonesia. Dia tidak boleh berafiliasi dengan satu kelompok saja. Dia memayungi semua warga negara ini tanpa ada perbedaan. Inilah pemimpin yang akan kita cari ke depan, dan saya melihat itu ada, sosok itu ada di Pak Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan beliau Allah berikan kekuatan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab beliau sebagai seorang gubernur untuk warga DKI Jakarta. Dan kita berharap ke depan pemimpin yang lahir adalah pemimpin yang mengerti dan merasakan bagaimana denyut nadi keresahan anak bangsa di semua sektor kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.